Assalamualaikum teman-teman, welcome to Oktariga Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video baru. Terima kasih. Halo teman-teman, sekarang kita lagi di aviari. Di Aviary Park Indonesia. Di sini aku kasih makan kura-kura. Selain kura-kura, kita juga kasih makan keledai loh. Iya nanti. Oke. Waktu aku kasih makan keledai, aku ketekan banget ya teman-teman. Pas aku mau kasih makan, aku dibantuin Abang Gibran loh. Ya Gilman. Aku juga deg-degan loh sama kayak Gania. Akhirnya aku dibantuin Abang Gibran juga. Kasih makan keledainya. Hey. Nah, sekarang kita masuk ke kandang kura-kura nih teman-teman. Samperin Man. Ya nggak apa-apa, kamu langsung taruh. Jenis kura-kura yang ada di depan sekitar kita mulutnya. ini adalah jenis kura-kura sulcata. Ya, ayo. Kura-kura sulcata Kasih suapin ini lah. memiliki ciri berwarna coklat terang kekuningan. Ayo, nggak apa-apa. Deketin mulutnya. Deketin Man. Enggak tuh, kamu makan deh. Aku kecil. Enggak mau makan. Nggak mau makan dia. Di puasa deh. Kasih deh. Enggak, dia baik banget, dia suka bagi-bagi angpau. Mana? Deketin Man. Tidak mau, dia puasa. Yang itu dia. Anaknya juga puasa, Bun. Mama, aku takut. Takut ayah. Takut dicabut, takut. Di bagian ini kita bisa main sama kelinci, domba, Katanya, bebek, kamu kambing. mau gendong Gania? Aku pengen ke kelinci. Ayah, aku mau ke kelinci dulu, ayah. Pengen ke kelinci. Ya udah, yuk. Pengen ke kelinci. Aku takut. Ada balik, ayah. Balik Tak Dewi boleh. Ayah dengerin aku ya, ayah. Ya. Ya. Dengerin aku ya. Ayah dengerin aku ya. Oh, abang Ini kambing sama dombanya. Ya. Ya, dengerin aku ya, ayah. Ayah. Ayo Bang, tuh Bang. Ayo Bang. Gimana sih pecinta hewan? Aku mau gendong kelinci. Oh, gali-gali doang.
Geli-geli bang, dia nggak gigit bang. Pegang kan ya? Ayo. Yuk, kita ke tempat lain yuk. Sini. Teman-teman, aku berani pegang kelinci loh. Ayo Gilman tuh, Gilman juga. Pegang-pegangnya gitu tuh kayak bunda. Kita kembalikan ke teman-temannya. Ya nanti bilang. Bang Gibran ayo Bang. Ke playground tuh terakhir deh. Kan playground nggak ada waktunya. Bebas. Aku mau ke Di sini banyak sekali jenis burung seperti hornbill atau rangkok. Dan ada juga jenis reptil seperti iguana. Pohon bambu. Hutan bambu nak. Bambu forest. Sekarang kita masuk ke dalam hutan bambu. Di sini kita dapat menemui beberapa ekor merak. Dan ada juga giant aviary yang berisi elang bondol.
sekarang kita mau masuk ke butterfly house. Di sini banyak sekali kupu-kupu yang berterbangan dari berbagai warna dan ukuran. Itu burung belibis. Iya. Teman-teman, kita telah sampai di tempat metamorfosis kupu-kupu. Di sini kita dapat melihat telur ulat lalu memakan daun, menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Ya, nanti tugas Penjelasan semua dari sepanjang kipernya waktu sangat hanya detail loh makan teman-teman. daunnya saja khusus, nggak boleh disama-samakan sama daun yang lain. Ini contoh yang di pohon jeruk, ulatnya hanya yang ini. Nanti di fase ulat sekitar yes, tuh. Enggak deh. Enggak bikin Lihat deh gatal. teman-teman, ini adalah contoh ulat yang memakan daun jeruk. Enggak gatal. Coba kakak. Warnanya hijau dan lucu sekali, serta tidak menyebabkan gatal. Di fase ulat sekitar 15-18 hari mereka akan berubah. Di fase selanjutnya adalah kepompong. Lihat ada yang baru pada menetas. Kupu-kupu yang kalau kupu-kupu baru netas itu sayapnya masih sangat lembek, masih sangat basah. Ya nanti sekitar butuh 1 jam, 2 jam. Nah di fase kepompong ini sekitar 10-14 hari baru akan menetas seperti ini. Ini fase terakhir yaitu si kupu-kupu. Dan ulatnya ini nggak ada yang bikin gatal. Kalau dia pas di ulat tuh berapa tadi? 14 hari? 15-18. 15 sampai 18 dia makan. Oh kan betul tugasnya. Jadi kepompong. Jadi kepompong. Di fase kepompong sekitar 10-14 hari. Jadi rata-rata sekitar 4 tahun. Setelah Terbangnya Kak. masih kuncit tuh ya. Iya, nanti dia secara alami akan dikeluarkan cairan berbentuk seperti ini. Sedikit banget. Kita tidak Saatnya kita merilis kupu-kupu. Wih. Dia nggak mau keluar punya. Ya. Bang, taruh di tangan Abang. Wih, cantik betul. Yang udah dingin dah. Oh, ini apa ini? Ada belalang di mana? Hai Gania.
Gilman, Oh ya teman-teman, di dalam Gibran. Aviary Park Indonesia ini juga terdapat berbagai wahana-wahana seperti mini train ini. Bisa dinaiki anak-anak dan orang dewasa juga. Pegangan ya. Ada apa ini bang? Dari mini train ini, kita juga dapat melihat beberapa hewan-hewan seperti kura-kura, binturong, burung hantu, dan juga elang. Nah, di atas ini adalah tempat bermain dan rumah binturong. Sayangnya, binturongnya sedang tidak keluar rumah, teman-teman. Ini gimana nyanyinya? Ini ada apa nih, kura-kura lagi nih? Mana ya? Nggak ada. Oh dia ngumpet. Ini ada burung apa? Owl, nah. Kiri nih di kandang. Mana owlnya? Kelihatan. Di sini ada apa? Ada owl. Kita cari owlnya mana? Oh, itu dia. Nah, sekarang kita lagi naik perahu nih teman-teman. Sebelum naik perahu, kita dikasih pelet untuk memberi makan bebek dan ikan. Tadi ada burung yang terbang. Jangan. Nanti aja kalau ada bebek. Gilman, gani ya. Aku nunggu bebek. Jangan di situ. Itu dia. Tuh ada bebek tuh, depan tuh. Itu sudah depan. Bang, itu sebenarnya kasih aja, nanti bebeknya ngikutin kita. Lemparnya ke samping, jangan ke depan, lemparnya ke samping. Nanti bebeknya ngikutin kita tuh. Lempar bang, lempar yang jauh bang. Ayo man, lempar man. Sepanjang perjalanan, kita diikuti banyak bebek karena kita yang memberi makan bebek tersebut dengan pelet. Ini nanti cuci tangan. Nanti cuci tangan. Di playground nanti ada. Gak apa-apa. Aman, gua aman. Ayah pindah ke sini bang. Lempar bang, jangan sampai dia gitu. Lemparin yang banyak. Ini ada lagi, masih ada 2 lagi. Teman-teman, sekarang kita sedang nonton Forest Bird Show. Welcome and enjoy the show. Selamat
siang sahabat TVRI, selamat datang di Forest Bird Show, di mana hutan menjadi pusat perhatian. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal alam penuh warna, penuh suara. Dan penerbangan pertama kita mendarat di Maluku, sahabat TVRI, sudah disambut oleh burung-burung berasal dari sana. Ada kakak tua Govin berasal dari Kepulauan Tanimbar yang ada di sebelah sini dengan sapaan hangatnya. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk apresiasinya. Dan juga ada kakak tua Jambul Kuning di sebelah sana. Nih kakak tua Jambul Kuning yang jambul di atas kepalanya ini tidak sekedar jambul ya teman-teman, tapi juga merupakan alat komunikasi visual. Kakak tua ini akan menegakkan jambulnya saat mereka merasa terancam sebagai bentuk tanda waspada, dan akan merubahkannya kembali dalam keadaan tenang dan baik-baik saja. Ini dia burung-burung yang biasa berhabitat di area savana. Kakak tua ini hidup dalam kelompok besar, bisa mencapai hingga 50 ekor populasi. Dan tidak hanya itu, dalam berkomunikasi kakak tua mengeluarkan suara yang cukup nyaring dan keras, dan keterampil sekali dalam mendengar suara-suara yang sering mereka dengar di sekitar dan begitu mirip sekali. Nah, kakak tuanya makan apa sayang? Makan kuaci, makan biji-bijian, betul sekali. Kakak tua adalah burung pemakan biji-bijian yang mana paruhnya tajam karena berfungsi untuk membuka kulit kacang-kacangan dan biji-bijian yang tidak dilakukan oleh spesies burung yang lainnya. Dan kalau mau bedain jantan dan betinanya, teman-teman cukup lihat warna bola matanya. Sang jantan punya bola mata berwarna hitam dan kakak tua betina memiliki bola mata berwarna kemerah-merahan. Sekali lagi yuk, biar semangat, kita tepuk tangan untuk burung-burung yang sudah menyambut sahabat TVRI di siang hari ini. Kita kenalan sama burung selanjutnya, di mana Indonesia memiliki hutan yang begitu luas, lebat dan terjaga keasriannya. Beragam hayati tinggal di dalamnya. Tidak hanya kakak tua, ya kita kenalan sama burung yang lainnya yang pasti tidak kalah cantiknya hadir di hadapan sahabat TVRI. Dan ini dia sudah hadir. Ada yang tahu nggak ini burung apa? Nuri, lebih tepatnya adalah Nuri Bayan teman-teman. Bisa tebak kira-kira ini jantan atau betina? Ayo, bingung semuanya, diam. Ini adalah Nuri Bayan jantan sahabat TVRI. Jantan ditandai dengan warna hijau dan paruh berwarna orange karena sang betinanya punya bulu berwarna merah dan paruhnya warna hitam. Mereka adalah salah satu spesies yang punya diferensiasi seksual yang begitu jelas. Yang jantan dan betinanya cukup jelas dibedakan hanya dilihat warna bulunya saja. Ini dia salah satu keanekaragaman hayati yang ada di hutan Indonesia, di mana Nuri Bayan ini sering sekali hidup dalam kelompok kecil dan juga sering terlihat berpasang-pasangan. Dan yang di sini namanya Bayu teman-teman. Yuk kita say bye dulu ya sama Bayu. Bayu mau pamit dulu, mau bobo siang dulu ya. Kita say bye bye Bayu. Dan setelah ini kita kembali mau hadirkan sosok kakak tua. Ini dia sahabat kita yang selalu melengkapi Forest Bird Show. Yuk kita langsung panggilkan, ini dia Rita, kakak tua Jambul Kuning. Ini kakak tua Jambul Kuning yang berukuran kecil ya, atau yang biasa disebut dengan sulfur ya. Karena kakak tua yang besar disebut Triton dan yang berukuran medium adalah Eleonora. Nah, ada apa sih? Oh, ada sesuatu di belakang Rita. Kira-kira ini ada apa Kak Reza? Ada hadiah yang mau dibagikan sama sahabat TVRI. Coba mana semangatnya, mau hadiahnya mana? Wih, semuanya mau hadiah. Manusianya banyak tapi yang disediain cuma 2 ya. Berarti kita akan berkompetisi dengan menjawab pertanyaan baru yang benar. Bisa dapat hadiah. Semua tangannya di bawah, harus ditunjuk dulu ya. Aku tunjuk siapa yang lebih cepat ya. Nah ini dia pertanyaannya. Coba didengarkan baik-baik. Tadi di awal sudah disebutkan. Ini dia kakak tua Jambul Kuning. Masih ingat asalnya dari mana? Coba. Iya ya, dari mana? Dari Maluku, betul sekali. Saya, kamu namanya siapa? Michael. Oke, Michael berdiri Michael. Oke, yuk kita akan berinteraksi dengan kakak tua galerita kita. Michael akan dapat hadiah, tenang ya Michael. Dan siap-siap, ini dia di sana galeritanya. Ada apa ya? Coba cek. Oke. Ayo Rita.
Ada apa sih kak? Oh ada ini, aku memang nggak kelihatan. Hus, bentar ya, ceritanya. Nah, nggak mau terbang. Ya ampun, dibawa pulang nih ya pak ya? Oke, nah di sebelah sana Rita. Siap ya? Oke, nah. Sudah siap Michael ya? Pinjam tangannya dan ini dia. Rita ambil sesuatu dan langsung di sebelah sana. Yeay, tepuk tangan dulu untuk dari Rita. Disimpan hadiahnya. Michael bilang terima kasih sama papa ya. Papa yang semangat tadi mau jawab pertanyaan biar kamu dapat hadiah. Nah ini dia Michael bersama hadiahnya. Oke, titip dulu. Oke. Kameranya mana pak? Udah ada? Nah lupa. Waduh gimana sih papanya Michael ya? Keburu ya udah nanti kita foto-foto di akhir episode ya. Terima kasih ya Michael. Silakan duduk. Nah, di sini ngeliatin mau juga ya. Tenang, boleh bisa dapat kesempatan. Yuk coba di sebelah sini kita fokus. Ini masih ada satu lagi nih. Tadi disebutkan kalau kakak tua Galerita itu asalnya dari Maluku. Aku kenalin sama teman aku ini namanya Kak Reza. Nah, coba dari mukanya. Ada yang bisa tebak Kak Reza dari mana? Oke, dia nggak jauh kok dari Jakarta, provinsi sebelah. Ayo, coba kota apa? Kota apa? Kota apa sayang? Tangerang kak? Bukan. Coba oke, yang sebelah sana pakai kacamata coba apa? Dari mana? Hah? Dari Bandung kak? Bukan. Ayo, oke sebelah sini. Dari Bogor kak? Betul sekali di sebelah sana. Iya benar. Dari Bogor. Jangan-jangan tetangga ya? Iya, jauh-jauh ke sini. Nyamperin Kak Reza lagi main bershow. Oke. Dan ini dia. Siap-siap sayang. Oke, hati-hati ya. Oke, ups. Oke, hati-hati kan anak orang kak. Iya. Sebelah sini. Oke, siap-siap ya. Ini dia Galerita kita terbang untuk menunjukkan aksinya. Dan 1, 2, 3. Yeah, pas banget. Langsung mendarat di tangan siapa nama nanti ya nonton The Show di Savana Raptor Show pukul 3.30 atau setengah 4 nanti. Jadi kita say bye dulu sama Rita. Bye Rita. Kita lanjut ya, kenalan sama burung-burung yang lainnya. Masih banyak burung yang akan kita hadirkan. Yuk kita sekarang terbang sedikit lebih jauh. Kita terbang ke Amerika teman-teman. Kita kenalan sama sosok burung yang banyak tersebar di kawasan Amerika Latin. Ada yang tahu ini burung apa? Tukan, betul sekali. Lebih tepatnya adalah red-billed tukan. Red-billed tukan adalah tukan berukuran sedang, di mana yang paling besar adalah toko tukan dan yang paling kecil adalah green aracari. Seperti namanya, red-billed tukan punya paruh berwarna merah yang cerah. Terlihat cantik memang, tapi jangan salah, paruhnya itu tajam karena berfungsi untuk memotong-motong makanan supaya mudah untuk dicernanya. Dan burung yang satu ini daripada melakukan aktivitas terbang, mereka lebih sering terlihat melompat dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Dan mereka juga daripada membuat sarangnya sendiri, mereka nggak mau repot. Jadi mereka akan mendiami pohon-pohon bekas burung pelatuk seperti itu teman-teman. Dan ini dia burungnya juga terkenalkan social groomingnya, di mana mereka juga saling membantu satu sama lain untuk membersihkan parasit-parasit yang ada di tubuhnya. Saat tidur mereka akan menaruh paruhnya di belakang lalu menyelimutinya dengan ekornya. Sekali lagi ini dia Bilbil Sang Red-billed tukan teman-teman. Burung tukan berukuran sedang walaupun tidak terlalu besar, tapi tukan yang satu ini punya suara yang cukup keras. Bisa terdengar hingga 500 meter jauhnya. Pernah dengar suaranya tukan? Belum pernah, pasti pernah dengar suara kodok kan? Nah, burung yang satu ini suaranya mirip seperti kodoknya. Kita say bye dulu sama Bilbil Sang Red-billed tukan. Setelah kita kenalan sama burung yang berasal dari Amerika, yuk kita kembali ke kawasan Asia Tenggara. Nah, teman-teman pasti sudah lewat Hornbill Kingdom, sudah lihat beberapa jenis burung hornbill, tapi pasti belum lihat hornbill yang satu ini. Karena ini adalah burung endemik dari negara Filipina. Hadir di hadapan sahabat aviari, ini dia rangkong Filipin enggang merah rufus.
seperti namanya Rufus atau enggang merah, karena burung yang satu ini memiliki bulu warna coklat kemerah-merahan. Dimana sekarang usianya masih muda, paruhnya masih berwarna coklat atau hitam. Saat dewasa, warnanya akan lebih cerah dan mencolok, paruhnya berwarna merah. Seperti namanya Rufus sang enggang merah. Teman-teman tahu, ini adalah burung endemik yang mungkin teman-teman tidak akan jumpai dimanapun. Karena burung endemik itu tidak melakukan migrasi kemanapun. Mereka akan menetap di suatu tempat dan wilayah dan akan berkembang biak di sana. Sekali lagi ini Rufus enggang merah, burung rangkong Filipina, salah satu keanekaragaman hayati yang ada di bumi by Rufus. Tapi ternyata burung hornbill tidak hanya di kawasan Filipina, di Indonesia juga ada loh. Dari 53 jenis burung hornbill tersebar di dunia, 15 diantaranya ada di Indonesia. Yuk kita kenal sama salah satunya. Ini dia Kengkareng putih. 1, 2, 3. Lagi Kak Reza. Ups, belum. Sabar Kak Reza. Yuk 1, 2, 3. Dapat. Gimana? Lagi dong, 1, 2, 3. Nah, dapat. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kengkareng perut putih. Ini dia teman-teman, Kengkareng perut putih, salah satu burung hornbill yang ada di Indonesia. Ukurannya tidak besar memang, tapi teman-teman tahu nggak? Kalau Kengkareng perut putih ini punya jiwa survival yang sangat baik, di mana burung yang satu ini mampu beradaptasi dengan cepat saat ada perubahan pada habitatnya. Kengkareng perut putih ini juga termasuk burung yang bersih ya, karena mereka suka sekali melakukan aktivitas mandi dengan air yang biasa disebut water bathing. Caranya mereka akan menggesekkan tubuhnya di daun-daun yang basah, dan mereka juga suka berjemur di bawah sinar matahari yang biasa disebut sunbathing, dan juga bergelumur dengan debu yang biasa disebut dash bathing. Ini dia Kengkareng perut putih, salah satu burung hornbill yang ada di Indonesia. Kita masih lanjut kenalan sama burung yang lainnya, tapi sebentar ya, saya lihat-lihat dulu. Saya mau undang sih salah satu orang dewasa. Yuk coba sebelah mana? Wih, semuanya mau. Oke, kakaknya yang maju itu ya, deket tangga. Permisi, yang duduk di tangga ini kasih jalan, Kak. Nah, itu tangganya. Yuk, boleh yang biar gampang aja. Sebelah sini, Kak. Oke. Semangat sekali, kita kenalan dulu yuk. Sini siapa namanya Kak? Siapa? Warni. Oke, sebelah sini ya Kak Warni ya. Pada paruhnya itu yang menginspirasi disebut rangkong badak. Ini adalah hornbill terbesar yang mana bobotnya bisa mencapai hingga 4.000 gram. Dan pedalaman suku Dayak meyakini rangkong badak ini bisa menjadi perantara pesan dari nenek moyang terdahulunya. Kak Warni gimana rasanya? Ada sosok burung rangkong di sebelah. Berat mana sih sama beban hidup Anda? Kan beda. Nah, tidak sebanding. Ini dia burung yang juga punya peranan penting dalam membantu penyemaian bibit tanaman yang ada di hutan Indonesia. Salah satunya rangkong badak. Masih mau di sini? Masih mau di sini? Ya udah, yang lain boleh pulang. Kalau ini masih mau di sini. Oh, terima kasih ya. Silakan tepuk tangan untuk sahabat aviari. Kita lanjutkan kenalan sama burung hornbill selanjutnya. Ini dia ada julang mas teman-teman. Nah, julang mas ini jantan dan betinanya bisa dibedakan dari warna kantung lehernya. Sang jantan punya kantung leher warna kuning, sedangkan betinanya punya kantung leher berwarna biru. Dan ini dia sang burung hornbill yang punya peranan yang sangat penting dalam membantu penyemaian bibit tanaman yang ada di hutan Indonesia. Mereka kan makan buah-buahan, lalu mereka muntahkan bijinya. Biji-bijinya jatuh dan jadilah bibit-bibit pohon baru. Dan ini dia sang jantan, julang mas jantan yang bertugas untuk cari makan. Sedangkan sang julang mas betina tugasnya adalah menjaga sarang, telur dan juga anak-anaknya dari predator lain. Saat musim berkembang biak, mereka akan membuat sarang yang ditutupi oleh air liur dan juga kotoran, dan hanya menyisakan lubang kecil untuk perantara makanan. Ini teman-teman kalau mau tahu sarangnya ada di sebelah sana. Nah, ada lubang kecil, itu adalah sarana untuk sang julang mas jantan memberikan makanan melalui paruhnya. Lalu sang induk betina akan melumatnya menjadi tekstur yang lebih lunak supaya anak-anaknya mudah untuk mencernanya, dan itu berlangsung sampai anak-anaknya bisa mencari makanan sendiri. Pernah dengar kalau burung hornbill ini adalah makhluk yang
betapa cantik, di mana mereka begitu setia terhadap pasangannya. Kenapa? Karena mereka apabila sudah punya pasangan dan pasangannya mati, mereka tidak akan pernah pindah ke lain hati. Mereka tidak akan mencari pengganti, lebih memilih hidup sendiri. Tepuk tangan dong untuk kesetiaan burung hornbill ini. Karena burung hornbill ini punya sifat monogami murni yang hanya setia terhadap satu pasangan saja. Dan kalau diperhatikan, burung hornbill ini punya ciri khas yang sama. Coba kira-kira apa ya? Paruhnya yang besar, di mana paruhnya terdapat sebuah amplifikasi suara yang bisa memproduksi suara yang begitu keras dan tegas, yang mana berfungsi untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Dan ternyata mereka ini omnivora ya, mereka tidak hanya makan buah-buahan saja teman-teman, tapi burung hornbill ini juga mengkonsumsi reptil dan serangga guna memenuhi protein hewaninya. Dan ini dia burung-burung yang banyak tersebar di hutan Indonesia, khususnya hutan yang ada di Kalimantan. Hutan adalah sumber kehidupan yang selalu punya keajaiban yang dapat dibagikan kepada kita. Setiap spesies burung punya peranannya masing-masing dalam ekosistem. Yuk sama-sama kita jadi penjaga bumi yang bijaksana dengan melestarikan alam dan juga seisinya. Dengan begitu, generasi mendatang akan dapat menyaksikan keindahan yang kita saksikan seperti sekarang ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Forest Special kami. Terima kasih atas kunjungan Anda dan terimalah salam hormat dari kami. Sampai jumpa. Bye-bye. Sebelum beranjak, sahabat aviari, kita mau informasikan sahabat aviari boleh banget yang mau Selain banyak hewan, di sini juga ada beberapa permainan seperti ATV. Go, 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 foto. Dan ada juga Vespa mini. Hai. Gak apa-apa, itu. Hai. Hah? Dan di sini kita juga dapat menunggangi kuda. Nyaman? Arfa. Ya, pegang ya. Teman-teman, sekian perjalanan kami di Aviary Park Indonesia. Semoga dapat menjadi referensi liburan kalian. Terima